di dalam survei begitu banyak berjuta-juta umat Islam yang ketika dia menghadapi sakaratul maut ternyata dia tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan menurut survei itu hanya beberapa persen saja yang bisa betul-betul lisannya mengucapkan kata la ilaha illallah tersebut. Pertanyaan saya adalah bagaimana kiat-kiat kita sebagai seorang muslim supaya kita bisa diringankan ketika kita di akhir hayat kita lisan kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang pertama satu. Kemudian yang kedua, apakah orang yang di dalam hidupnya itu ketika dia mau meninggal, ketika di dalam hidupnya itu dia melakukan maksiat dan lain sebagainya, kemudian di akhir hayatnya dia malah diberikan hidayah mudah untuk mengucapkan kata la ilaha illallah, apakah itu juga termasuk adalah husnul khotimah yang sebenarnya? Terima kasih, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Nanti saya jawab dulu, baru nanti yang lainnya. Bagaimana kiatnya agar kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ada namanya repetisi, sesuatu yang diulang-ulang, sesuatu kata-kata yang sering diulang-ulang, maka itu akan berada di bawah sadar kita. Ketika orang yang sedang sakarat, seperti bukan sakarat, taruhlah orang latah, kata-kata yang keluar itu kata-kata yang selalu ada di bawah sadarnya. Begitu pula orang yang ketika nazar, yang keluar adalah kata-kata yang ada di bawah sadarnya. Bagaimana caranya? Sering mengulang-ulang kalimat itu. Maka kami yang diajarkan setiap habis sholat fardu, kami diajarkan untuk berzikir la ilaha illallah. Setiap habis sholat fardu, assalamualaikum, baru zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap habis sholat, mau 165, mau sebanyak-banyaknya, minimal 3 kali, Pak. Minimal 3 kali. Setiap habis sholat, pejamkan mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 kali minimal. Bagusnya berulang-ulang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau mungkin karena kerja, kesibukan, atau di malam hari, di waktu subuh, sebelum subuh, atau yang tadi dikatakan, siapa orang yang tidak keluar antara maghrib dan antara subuh dengan isyraq, maka mendapatkan pahala umroh tamatan. Umroh yang sempurna. Habis sholat subuh, mungkin lagi libur, zikir la ilaha illallah banyak-banyaknya. Itu akan ada bawah sadar dia, dan ketika nanti dia sedang keluar ruhnya bersama dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah jaminan dari Rasulullah. Tidak ada rasa takut lagi. Kenapa? Sudah bersama dengan kalimat la ilaha illallah. Baik, yang kedua, memang saya kasih contoh dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Itu diriwayatkan ada seorang perempuan penghibur. Mungkin bapak-bapak ibu sering sudah dengar ini. Cuman penjelasannya kurang lengkap. Seorang perempuan penghibur, kehausan dia, bertemu dengan sumur, tapi ternyata nggak ada talinya, nggak ada timbanya. Karena saking hausnya, udah benar-benar haus, itu perempuan turun ke dalam sumur. Kan begitu. Dia nggak bawa apa-apa, akhirnya pakai sepatunya ngambil air. Pikir dia kalau dia minum sekarang percuma, lagi capek lagi. Dia naik ke atas, minumnya nanti di atas. Ternyata ketika dia sampai ke atas sumur, dia melihat seekor anjing yang sedang mengulurkan lidahnya kehausan.
disitulah jiwa manusia kasih sayangnya timbul. Dia merasakan, anjingnya merasakan bagaimana hausnya dia. Maka anjing itu diberikan air itu, dia mau turun lagi udah nggak sanggup. Disitulah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berilah kasih sayang kepada makhluk di dunia, maka Allah akan menurunkan kasih sayangnya. Karena dia sayang kepada seekor anjing, maka Allah turunkan hidayah kepadanya. Dia meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam surga. Ada yang kepotong di dalam kisah ini. Kenapa kalau dikatakan gara-gara ngasih minum anjing dia meninggal masuk surga? Itu mohon maaf, berapa banyak orang akan mengatakan, saya tidak memberikan anjing, tapi setiap minggu saya mengirim uang untuk orang tua saya di kampung. Ternyata ada kisah yang tidak dibaca di situ. Apa? Ketika perempuan itu memberikan makan kepada minum kepada anjing, Allah turunkan hidayah. Allah turunkan hidayah. Ketika turun hidayah, dia menyesali perbuatannya. Ya Allah, betapa hausnya di dunia, bagaimana nanti di akhirat orang-orang yang minum min hamimin, yang minum dari air yang mendidih. Air mendidih diminum. Udah dari dari nanah diminum. Kenapa diminum? Saking hausnya. Betapa, ya Allah, mulai hari ini aku bertobat kepadamu. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatanmu. Ketika dia mengatakan seperti itu, tercabutlah nyawanya. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang kafir lagi perang nih. Tiba-tiba dia narik sahabat, bagaimana saya masuk Islam? Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terjun lagi ke medan perang, baru terjun ditusuk mati. Belum sholat, belum puasa, baru baca asyhadu an la ilaha illallah, akhirnya orang itu masuk dalam keadaan sah. Itulah husnul khotimah. Jadi bisa yang tadi dikatakan, orang yang dosanya biqurabil ardi zunuban, dosanya udah seperti dunia ini penuh, dia datang kepada Allah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Allah berjanji la ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni dosanya. Allah akan mengampuni dosanya, gitu ya. Oke, mungkin ada lagi.